Inilah persembahan teater Syahid Demi Iman oleh R.A. Raudhatu Tholibin, Pisang Indah, Bumi Agung, Waikanan. Al-Kisah, ketika Rasulullah SAW berisra Mi'raj, tercium aroma sangat harum. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan salihah bernama Siti Masitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siti Masitoh adalah perempuan salehah yang hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Aisyah, yaitu istri dari Fir'aun, dan Siti Masitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Masitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Hukum alim sihir ini, dia telah beriman kepada Musa. Paduka, ampuni dia, dia hanya beriman kepada Musa. Kenapa harus dihukum? Saya tidak setuju. Pengawal, laksanakan. Siap Paduka, siap Paduka. Ayo. Sikap Hazakil tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Atas sikap Hazakil itu, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau telah beriman kepada Tuhan yang Musa. Benar. Kau akan dihukum mati. Pengawal, hukum dia. Suami Siti Masitoh kemudian ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Masitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masitoh dan anak-anaknya sabar. Aisyah, selama ini dia juga beriman kepada Allah, tapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Rahasia pun terungkap. Sepeninggal suaminya, seperti biasa, Masitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Ada kisah sepele, sehingga keimanan Siti Masitoh akhirnya terungkap. Tuan putri indah sekali rambut ini, lembut dan wangi. Bismillah. Apa itu? Dengan nama Tuhan. Tuhannya Bapakku. Bukan. Tuhan yang Maha Esa. Tak laporkan nanti. Saya tidak takut. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Masitoh dipanggil, lalu ditanya oleh Fir'aun. Apakah benar yang dikatakan anakku? Siapa Tuhan yang kamu maksud? Benar, Paduka. Tuhan yang aku sembah. Allah pencipta alam semesta.
tidak kalian mati. Siti Masitoh tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun, raja yang zalim. Pendirian Masitoh semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawalnya segera melempar Masitoh bersama anak-anaknya ke dalam minyak mendidih. Demikian kisah ini disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Fir'aun memerintahkan melemparkan anak Masitoh satu persatu di hadapan ibunya hingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Masitoh. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya tergerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan ke dalam minyak panas, Masitoh sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Riwayat lain, bayi Masitoh meyakinkan ibunya, sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masukkanlah, karena sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Masitoh hilang. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masitoh dan anak-anaknya terjun ke dalam minyak panas. Masitoh, kau kuberi kesempatan terakhir. Akui aku sebagai Tuhanmu, maka kau selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sungguh ajaib, begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum. Allah telah membuktikan kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Ketika Masitoh dan anak-anaknya dilemparkan satu persatu ke kuali, Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang belulang Masitoh bersama anak-anaknya dikubur di suatu tempat hingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Itulah kuburan Masitoh bersama anak-anaknya, kata malaikat Jibril.